Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan seperti sekarang ini, Allah menghamparkan seluruh keberkahannya kepada semua manusia. Pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Maka banyak sekali euforia menyambut Ramadan ini bisa kita lihat di mana-mana. Di musola-musola, di masjid-masjid, bahkan karena pandemi, di rumah tangga bergelora semangat sholat tarawih berjamaah disertai dengan sholat witir. Demikian juga kita melihat euforia itu pada media massa, baik di televisi maupun media lainnya. Banyak sekali orang-orang menjalankan puasa, akan tetapi tidak semuanya bisa sampai pada tujuan berpuasa, yaitu menjadikan mereka bertakwa. La'allakum tattaqun. Sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang berpuasa, akan tetapi dalam puasanya dia hanya mendapati lapar dan dahaga. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita tidak sia-sia sebagaimana berita Rasulullah itu, maka Imam Ghazali mensyaratkan berpuasa itu dengan 6 etika. Imam Ghazali mengatakan ini dalam Majmu'ah Rasailnya, bahwa ada 6 adabnya berpuasa, ada 6 etika sopan santun dalam berpuasa. Salah satunya dan yang utama adalah thayyibul ghidha, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang baik. Persoalan mengkonsumsi makanan bukanlah semata-mata persoalan urusan dengan lidah, urusan selera, atau urusan dengan perut saja, melainkan banyak hal yang harus menjadi pertimbangan masuknya makanan-makanan ini ke dalam tubuh kita. Persoalan mengkonsumsi makanan sesungguhnya adalah persoalan bagaimana memenuhi hak-haknya tubuh sekaligus sebagai maintaining badan kita. Sehingga tidak cukup hanya pertimbangan lisan, lidah, dan perut saja. Salah satu pertimbangan adalah kebaikan makanan itu bagi tubuh kita. Karena tubuh kita adalah sebuah amanah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga perlu dijaga kebaikannya, kualitasnya, sehingga bisa digunakan lebih lama dan lebih baik untuk beribadah. Maka apa-apa yang dibutuhkan oleh badan kita harus kita konsumsi agar bisa masuk ke dalam tubuh kita dan membawa kemanfaatan secara baik untuk badan kita. Meskipun itu seringkali ditolak oleh lidah kita karena kita tidak berselera. Demikian juga apa-apa yang berbahaya, yang tidak bermanfaat untuk badan kita, sudah seharusnya kita tolak untuk masuk ke badan kita, meskipun itu disukai oleh lidah kita. Inilah sesungguhnya pertimbangan thayyiban dalam persoalan mengkonsumsi makanan untuk tubuh kita. Sehingga tidak cukup dengan halalan thayyiban saja. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hal yang sering dilupakan dalam pengkonsumsian makanan ini, yakni kema'rufan dalam menjalankan pemenuhan kepada tubuh kita dan maintaining badan kita. Pertimbangan kemakrufan sangat penting, yaitu nilai kepantasan dalam kita menjalankan dan memenuhi kebutuhan tubuh kita. Karena Islam adalah agama etika, agama akhlak, sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka Islam pun mengatur sampai dalam persoalan pemenuhan hak-hak tubuh kita, pemenuhan maintaining tubuh kita dalam
persoalan mengkonsumsi makanan. Seringkali dianggap sepele persoalan ini, akan tetapi sesungguhnya ini sangat penting. Misalnya, makan dengan berdiri. Makan minum dengan berdiri adalah sesuatu yang melanggar kemakrufan, meskipun dari sisi makanannya itu halalan thayyiban. Betapa jika kita makan dan minum sambil berdiri, sesungguhnya tubuh kita masih belum siap mencerna makanan-makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ini bisa berakibat mendatangkan suatu penyakit. Kaum muslimin yang berbahagia, hal-hal sepele inilah yang seringkali tidak menjadi pertimbangan dalam mengkonsumsi makanan, dalam melakukan perbuatan-perbuatan pemenuhan hak-hak badan kita sebagai tanggung jawab maintenance badan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kepada semuanya, mari terus belajar menjadi hidup yang lebih baik sesuai dengan yang diajarkan Allah dalam Al-Quran, sehingga pada puasa kali ini kita bisa mencapai tujuan puasa, yakni la'allakum tattaqun. Jika kita sampai pada derajat la'allakum tattaqun, maka kita akan bisa mewujudkan tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sa'adah fid dunya hattal akhirah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.